Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-6. Ahmad memahami cara berpikir Mahapati Gajah Mada dan apa yang diharapkan orang itu. Kanuruhan Gajah Enggon merasa betapa berat tugas yang diembannya. Kanuruhan Gajah Enggon beranggapan berperang melawan musuh agaknya merupakan pekerjaan yang lebih mudah daripada pekerjaan merayu dan membujuk. Akhirnya saat matahari memanjat lebih tinggi dan makin menyemburatkan panasnya, Mahapati Gajah Mada merasa sudah waktunya untuk kembali. Nyai Gajah Enggon dan anaknya kembali menerima uluran tangan dari Mahapati Gajah Mada dan anak buahnya tanpa kata-kata. Para penduduk di Banculu ikut melepas Gajah Mada dengan berdiri di depan rumah masing-masing sambil melambaikan tangannya. Kanuruhan Gajah Enggon membalas ketika Pasungguhan Gagak Bongol tersenyum dan melambaikan tangan. Sang Mantri Weda Kanuruhan Gajah Enggon tidak beranjak ke dalam rumah sampai bayangan tamu-tamunya itu lenyap dari pandangan mata. Dalam banyak hal, biasanya Kanuruhan Gajah Enggon selalu berbagi cerita dengan istrinya. Akan tetapi, jika menyangkut hal-hal khusus yang bersifat rahasia, Gajah Enggon tidak akan bercerita. Terkait tugas yang akan diembannya, Gajah Enggon harus menyampaikan kepada istrinya karena menyangkut perjalanan panjang yang akan ditempuhnya. Namun, niat itu ditundanya sampai nanti setelah istrinya tidak sibuk. Kuda yang semula dipacu kencang itu berubah menjadi perlahan, lalu berhenti ketika sampai di keramaian sebuah pasar. Pasar itu bukan pasar besar seperti pasar di ibu kota kerajaan. Orang menyebutnya pasar Kremping yang akan bubar manakala hari beranjak sedikit siang. Ada banyak benda yang dijual di pasar Kremping itu. Sebagian besar adalah sayur mayur, daging, ikan tangkapan dari sungai, dan bumbu-bumbu. Sebagian yang lain adalah alat pertanian mulai dari singkal, garu, dan sabit. Caping juga dijajakan di pasar itu. Di sudut pasar Kremping itu, seorang laki-laki sedang menggelar dagangan berupa tali tambang yang terbuat dari serabut kelapa. Menili begitu panjang tali tambang itu, tentu dibutuhkan sabut yang banyak dan kerja keras yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk membuatnya. Untuk mengambil air dari sumur yang amat dalam, mutlak diperlukan tali tambang sebagai alat mengirim timba ke dasar sumur. Penunggang kuda itu barangkali telah beberapa hari tidak berganti pakaian. Terlihat dari betapa lusuhnya ia. Tubuhnya yang kurus pasti akan mengagetkan orang-orang yang pernah mengenalnya. Matahari yang kejam telah membakarnya hingga wajah orang itu tampak kehitaman. Namun, tatapan matanya adalah jenis tatapan mata yang tajam dan tak punya keraguan membalas tatapan mata orang lain. Luput dari perhatian siapapun, orang itu membawa banyak sekali pisau dengan ukuran dan bentuk yang sama. Sebagian pisau itu disimpan dalam sebuah buntalan yang terbuat dari kulit yang ia sampirkan di pelana kuda. Sebagian yang lain tersimpan di balik lengan baju sedemikian rupa. Jika dibutuhkan sewaktu-waktu melalui gerakan khusus, pisau itu bisa turun ke pergelangan tangan dan siap untuk diterbangkan. Di buntalan yang lain lagi juga tersimpan sebuah benda yang bukan sembarangan. Sebuah langkap yang bisa dilipat disimpan tak terpisah dari segepok warostro dalam endong. "Maaf mengganggu sana," ucap orang itu menyapa seorang laki-laki yang usianya sebaya dengannya
sedang jongkok sambil memperhatikan sebuah paculia. Balasnya, dengan tarikan nafas berat, orang yang meminta perhatian itu menyempatkan lebih dulu menyapukan pandangan ke seluruh sudut pasar yang berisik oleh suara mengeram orang-orang yang melakukan tawar-menawar. Seperti ada yang dicari, penunggang kuda itu memperhatikan semua wajah di pasar itu. "Aku kehilangan seorang anak laki-laki," ucap orang itu. "Apa dalam beberapa hari ini di sana melihat seseorang laki-laki berambut panjang berkeliaran di sepanjang jalan daerah ini?" Seketika apa yang disampaikan laki-laki tua itu menarik perhatian. "Berapa usia anakmu yang hilang itu?" Pertanyaan itu justru datang dari penjual pacul. "Usianya sudah lebih dari 35 tahun, bisa jadi sudah mendekati 40 tahun, jawabnya. Soal usia itu menyebabkan penjual pacul dan calon pembelinya yang sedang duduk bersila di depannya terheran-heran. Namun, mereka menyimpan rasa heran itu dalam hati. Didorong rasa ikut berduka, calon pembeli pacul itu mengulurkan tangan, mengajak berjabat tangan. "Namaku Sulang Grita," ucap orang itu memperkenalkan diri. Penjual pacul yang duduk bersila ikut berdiri dan mengulurkan tangan pula. "Dan aku Surak Sarunjung," ucap orang itu. Orang yang kehilangan anaknya itu tersenyum sebagai ucapan terima kasih karena ada orang yang ikut berbagi tempat merasakan masalah yang dihadapinya. Lebih dari sebulan sudah perjalanan panjang untuk menemukan anak lelakinya ditempuh. Seluruh jalan di kota raja telah ditelusurinya sampai tuntas dengan pemikiran amat mungkin anak lelakinya tidak akan berada jauh dari kota raja. Namun setiap orang yang ditanya selalu menggeleng, selalu menjawab tak tahu. Ruang jelajah pencariannya kemudian diperlebar. Jalan-jalan di luar dinding kota raja ditelusuri. Dukun-dukun dan mereka yang oleh banyak orang disebut bisa melihat menggunakan mata hati dijadikan tempat untuk bertanya. Namun tetap saja anak yang hilang itu belum diketahui jejaknya. Petunjuk para dukun yang didatanginya menyesatkan semua. "Apa ada masalah dengan anakmu?" tanya Sulang Grita. "Bukankah di usia hampir 40 tahun anakmu berhak menentukan jalan hidup sendiri dan tak perlu diatur-atur lagi? Oh ya, siapa nama anakmu yang hilang itu?" Orang bertubuh kurus dan kelelahan itu mengambil sebuah pacul dan mengukur seberapa besar ketajaman serta kekuatan melalui elusan tangan. Pedagang pacul yang semula berwajah datar segera tersenyum. Pertanyaan mengenai siapa anaknya yang hilang itu tidak dijawab orang itu. "Murah saja, mau beli? Pelaris dari tadi belum laku satu pun," ucapnya. Penjual pacul itu tentu bohong karena memang demikian laga para pedagang yang tidak pernah jujur mengatakan apa adanya. Meski bertubuh kurus dengan pakaian lusuh, rupanya laki-laki yang sedang bingung itu memiliki banyak uang. Dikeluarkannya sekeping uang kepeng yang nilainya lebih dari cukup untuk membeli sebuah pacul. Tanpa menawar, uang kepeng itu diserahkan kepada penjual pacul yang terkaget-kaget. "Aku tidak memiliki kembalian. Jumlah uang ini terlalu banyak," ucapnya. Orang yang kehilangan anak itu kemudian menerima uangnya kembali dan mengganti dengan uang yang nilainya lebih kecil. Namun tetap saja nilai uang itu masih jauh lebih besar dibandingkan harga pacul. Melihat orang bertubuh kurus dan berpakaian lusuh itu ternyata memiliki banyak uang, penjual pacul itu tak berani terlampau meremehkan. Rasa iri yang muncul dari benak Sulang Grita melihat orang lain memiliki banyak uang menyebabkan pandangan matanya tidak bergeser dari kampil penuh uang itu. Dan selalu saja di belahan dunia ini ada orang yang serakah, orang yang tidak mau bekerja keras dan lebih senang mencari jalan pintas. Seorang lelaki bertubuh kekar yang sedang berdiri di depan penjual caping segera memutar otaknya dengan kencang. Ia tak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengambil sebuah keputusan. Orang itu tiba-tiba bergerak amat cepat merampas buntalan yang tersampir di pundak orang bertubuh kurus kering itu.
Dengan cepat orang itu berlari ke arah kuda, entah milik siapa yang terlikat di batang pohon turi. Orang itu berniat melarikan diri sekaligus merampas kuda. Sulanggrita terkejut, tetapi mulutnya terbungkam. Surak Sarujung hanya bisa ternganga. Kejadian perampasan itu berlangsung sangat cepat dan tak begitu banyak orang yang tahu. Orang-orang di pasar itu terkejut melihat orang berlari tanpa tahu kenapa ia berlari sedemikian kencang. Akan tetapi, entah mengapa perampas itu tiba-tiba terjungkal dan jatuh berguling. Orang-orang bergegas mendekat dan terkejut melihat keadaan aneh yang menimpa orang itu. Orang itu tak sekedar terjungkal, yang mungkin karena kakinya tersandung. Akan tetapi, ada sebilah pisau yang tertancap di punggungnya. Oleh karena orang itu berguling-guling setelah jatuh, mengakibatkan pisau yang tertancap tenggelam makin dalam, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Melolong dan berkelenjotan perampas itu dengan mata terbeliak-beliak. Betapa ngeri semua orang saat melihat orang yang sekarat itu berusaha mencabut pisau dari punggungnya, tetapi tidak berhasil. Tubuh itu pun kemudian membeku karena kehilangan kesadaran. Pisau itu mengantarkannya ke wilayah pingsan. Semua orang segera bertanya-tanya kenapa orang itu berlari kencang, kemudian ambruk. Orang-orang itu saling menukar keterangan. Kiai Surak Sarujung dan calon pembelinya yang bernama Sulanggrita tentu tahu apa kejahatan yang dilakukan orang yang terluka oleh pisau itu. Namun mereka tidak memahami dengan cara bagaimana ada pisau yang kemudian menancap di punggung pejahat itu. Namun bagi Kiai Sulanggrita dan Kiai Surak Sarujung, persoalan menjadi jelas ketika lelaki yang dirampas uangnya itu melangkah mendekati tubuh itu. Orang bertubuh kurus yang kehilangan anak itu segera mengambil kampilnya dan mencabut pisaunya yang masih menancap. Perbuatan orang itu menjadi pusat perhatian semua yang hadir. Tak seorang pun yang berani menyela perbuatan orang itu. Meski hanya dengan suara batuk, orang bertubuh kurus itu membersihkan pisaunya dengan mengusapkan ke lengan penjahat di depannya. Menjadi pusat perhatian, laki-laki bertubuh kurus itu memanfaatkan kesempatan yang ia miliki. "Di sana semuanya," ucapnya, "aku membutuhkan pertolongan. Aku kehilangan anak laki-laki. Usianya sudah tua, tetapi otak anakku agak bermasalah. Nama anakku Sang Prajaka, dan biasanya dipanggil Prajaka begitu saja, sementara namaku Pradabasu." Orang-orang itu menyimak dengan cermat, juga ketika Pradabasu menyebut ciri-ciri khusus terkait keadaan anaknya yang hilang. "Adakah di antara kalian yang tahu?" tanya Pradabasu. Pertanyaan itu tidak berbalas karena tidak seorang pun yang tahu jawabnya. Kemudian dengan langkah guntai, orang yang menyebut dirinya sebagai Pradabasu itu mendekati kudanya. Ia masih menyempatkan menyapu pandangan ke wajah semua orang di pasar itu sebelum melompat ke atas punggung kudanya. Perlahan kuda itu pun bergerak. Berbeda dengan tubuh laki-laki tua itu yang demikian kurus, kuda tunggangannya adalah kuda yang kekar dengan otot-otot melingkar. Harga kuda itu tentu mahal sekali. Namun demikian kuda itu sangat memahami suasana hati tuannya. Itu sebabnya ia tak perlu berderap kencang. Orang-orang yang berkumpul di pasar Krempeyang itu terus memandang orang itu sampai tubuhnya lenyap di jalan yang sedikit membelok. "Siapa orang itu?" tanya seseorang. Kiai Surak Sarujung dan Kiai Sulanggrita saling pandang, sementara tatapan mata semua orang bagi bersepakat tertuju kepada mereka karena dengan merekalah orang yang mengaku bernama Pradabasu itu berbicara. "Aku tahu siapa dia," ucap seseorang yang menyebabkan semua perhatian tertuju kepada orang itu. "Hanya saja aku tak menyangka keadaan orang itu berubah jauh. Dahulu sekali orang itu bertubuh kekar. Tak tahu mengapa tubuhnya sekarang sedemikian kurus tak berdaging." Kiai Surak Sarujung mendekatinya.
Kyai Sura Sarujung tentu mengenal orang itu karena selalu berjumpa setiap hari pasaran yang selalu jatuh pada Radite. Dia membeli sebuah pacul dariku, ucap Kyai Sura Sarujung. Pembayarannya masih tersisa banyak. Agaknya dia bukan orang seperti wujudnya. Hal apa saja yang bisa kau ceritakan kepadaku, Wiswaprada? Orang yang dipanggil dengan nama Wiswaprada itu tidak segera menjawab. Namun lebih dulu ia sempatkan menyapu wajah orang-orang yang menguruminya dengan tatapan matanya. Dia bernama Pradabasu, jawab lelaki yang sedang menjadi pusat perhatian itu. Kyai Sura Sarujung merasa jawaban itu masih belum cukup. Ia sudah menyebut namanya, kita semua sudah tahu nama Pradabasu, tetapi siapa dia? Ucapnya. Di masa muda aku pernah menjadi prajurit. Meskipun bukan dari Kesatuan Khusus Bhayangkara, Pradabasu adalah salah seorang pendiri pasukan khusus yang mendebarkan itu. Dan yang aku ketahui, Pradabasu mengundurkan diri dari pasukan yang pernah ia tangani kelahirannya itu karena tidak setuju pada beberapa kebijakan yang diambil pimpinannya. Itu sebabnya ia mengundurkan diri dan memilih berada di luar. Bagi para pejabat penting Majapahit, Pradabasu adalah orang yang sangat dihormati. Tak kurang Mahapati Gajah Mada menaruh hormat kepadanya. Bahkan konon mendiang nenek Sang Prabu Hayam Wuruk juga merasa dekat dengannya, kata Wiswaprada. Beberapa orang mangut-mangut, beberapa orang yang lain mencoba mengenang seperti apa wujud orang bernama Pradabasu yang dengan pisau belatinya berhasil melumpuhkan orang yang menjamret barang bawaannya. Betapa sial nasib perampas itu. Agaknya ia memang penjahat yang selama ini malang melintang meresahkan banyak orang. Kita apakan dia? Tiba-tiba Kyai Sura Sarujung memecah keheningan. Pandangan semua mata tertuju kepada korban pisau Pradabasu yang menggeliat. Rasa nyeri di punggung menyergapnya, membangunkannya dari pingsan. Dengan menyeringai menahan rasa sakit yang bukan alang kepalang, penjahat itu mengarahkan pandangan matanya ke semua orang. Kita apakan dia? Ulang seseorang dengan suara lebih lantang. Penjahat itu rupanya punya rasa takut, meski wajahnya sangar dan berewokan. Kita bakar saja. Terdengar sebuah celetukan yang entah siapa pengucapnya. Penjahat itu gemetar. Pradabasu tidak meminta kudanya untuk berpacu kencang, bahkan dibiarkan kuda kekar itu berderap semuanya dengan arah semuanya juga. Di sepanjang jalan berbatu yang ia lewati, matanya tak pernah lelah melihat setiap orang yang berpapasan dengannya. Jika dalam perjalanannya berpapasan dengan serombongan orang, Pradabasu menyempatkan memelototi mereka satu persatu dengan harapan akan menemukan sang prajaka terselip di antara mereka. Namun dalam perjalanan yang telah ia tempuh hampir 2 bulan itu, apa yang dicari tidak kunjung ditemukan. Sang prajaka bagai lenyap di telan bumi, seolah ada hantu yang menyembunyikannya di sebuah tempat paling tersembunyi. Mentari yang terang benderang dan demikian teriknya dengan setia mengikuti kemanapun arah langkahnya. Ada kalanya mentari memelototi dengan telanjang, ada kalanya pula sang surya cukup mengintip dari balik mega tipis. Seperti hari itu, bukan dengan maksud pulang karena didorong kerinduannya kepada anak dan istri, tetapi ayunan langkah kaki kudanya yang membawa Pradabasu melintas amat dekat dengan rumahnya. Pradabasu sama sekali tidak memberi perintah. Kuda itu sendiri yang kemudian membelok menyusuri jalan-jalan yang dikenalinya dengan baik. Kuda itu mengayunkan kaki perlahan, bahkan berjalan. Apalagi ketika membelok memasuki halaman sebuah rumah, kemudian berhenti tepat di bawah rindang pohon sawo Manila. Bingung, tersadar atau bagai terbangun dari melamun ketika Pradabasu tiba-tiba kaget dan merasa aneh melihat rumah di depannya. "Kau bawa aku pulang?" berbisik Pradabasu sambil melungkup dan memeluk punggung kudanya. Pintu rumah sederhana itu pun kemudian terbuka.
seorang perempuan muncul dari dalam rumah, lalu memandanginya dengan dada mengombak. Perempuan itu terbelalak, tetapi kehilangan kekuatan untuk bergerak. Yang bisa ia lakukan hanya berpegangan pada pintu dan berusaha sekuat tenaga agar jangan sampai melorot ambruk. Berlahan Pradabasu turun sambil berusaha keras agar jangan sampai air matanya yang menggenang bergulir ke pipi. Jika itu terjadi, berarti ia sudah menangis. Padahal Pradabasu amat yakin menangis adalah sebuah pantangan. Menangis adalah sebuah keadaan yang tidak boleh dialaminya. Dengan kaki setengah melayang, Pradabasu melangkah mendekati Dyah Menur yang segera mengalungkan pelukan. Pradabasu membimbing istrinya masuk ke dalam rumah. Ketika Pradabasu yang kelelahan lahir batin itu kemudian duduk di kursi sederhana, Dyah Menur duduk bersimpuh memegangi lututnya. Pandangan mata yang dilontarkan Dyah Menur adalah sebuah pertanyaan yang sangat jelas. Apa maksudnya? Pradabasu menggeleng sebagai jawabnya. Nyai Dyah Menur Sekar Tanjung tak sekedar memegang lutut suaminya, dipeluknya lutut itu dan dijadikan sebagai sandaran kepala.